Selamat datang di YouTube channel Podcast Malam Kliwon. Sebelum mulai mendengarkan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notification. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Panggirawiti lang kumbungo ceceka panggawa parawanggati sajawandang kalawana bengkeung. Kali ini jatahnya saya untuk membacakan satu cerita yang datang dari Dari mana, bro? Oke. Oke-nya gak gitu dong. Oh, aduh di YouTube jangan dengan ini ugal-ugalan iya. Gitu, jangan di ah. YouTube iya. Di Spotify aja. Kalau mau lah. Ayo. Halo Mas Bimo dan Mas Danu dan tim podcast Malam Kliwon, salam kenal. Gue Dimas. Oh, ini Dimas Beck, bro. Gue Apa lebih striker? gue lebih suka Dimas. Aduh dulu ada yang agak ganteng dikit, bukan Dimas Beck. Dimas Anggara. Bukan, yang dulu. Aduh, Oh iya, Dimas Seto. Iya kan? Dimas Seto ya? Yang ada langsung pipitnya kan? Iya ya, pokoknya putih orangnya. Bukan dong. Oh, beda berarti. Dimas Seto, Dimas Beck, Dimas Anggara, Angger Dimas, Oh ya, Dimas Bukan. Narawangsa itu Dimas nih. Dimas Dimas ini ada dia tuh jadi kayak pahlawan superhero juga kalau nggak salah deh. Panji kan? Iya, yang jadi Panji siapa? Lah, Enggak, bukan. Primus anjing. Yang punya cincin? Oh, ini Dimas Andrean. Nah, itu. Yang leher ya tebel. Emang iya. Iya, lehernya kayak petinju aja. Oh. Ya udahlah ya. Ya udah nih, bukan Dimas. Yang ini beda lagi nih. Gue punya cerita seram tentang pengalaman mistis bini gue waktu zaman doi kuliah. Kisah ini terjadi sekitar 10 tahun lalu saat dia, namanya Intan, masih kuliah di sebuah kampus khusus sekretariat di Jakarta yang isinya cewek semua. Nah, ini kayaknya mantan gue nih. Ini kalau nggak di Bilimun, cuma di Bilimun nih harusnya nih. Sekretaris, kampus sekretaris, nggak tahu juga deh. Waktu semester 4 tugas lagi banyak banget. Karena rumah bini gue jauh dari kampus, dan untuk memudahkan mobilitas buat kerja kelompok, bini gue memilih untuk ngekos selama 3 bulan di kosan khusus putri di dekat kampusnya. Sebelumnya sempat gak diizinin nyokapnya, tapi dijelasin alasannya, akhirnya dibolehin juga tuh untuk ngekos. Jadilah bini gue ngekos bareng teman-teman kuliahnya di sebuah kosan khusus putri dekat kampus. Sebut aja kosan hijau. Setelah tanya-tanya, salah satu temannya ngasih masukan untuk sewa kamar kos di lantai 2 kosan hijau yang letaknya itu di pojokan, pas di seberang ruang laundry yang udah lama kosong. Sebenarnya bini gue udah mulai curiga waktu teman-temannya nanya, "Tan, yakin lo mau sewa kamar lantai 2 yang pojok itu?" Karena tatapan mereka kelihatan ragu gitu. Tapi setelah nanya ibu kos, ternyata kamar itu bisa disewain. Tapi harus dibersihin dulu, nunggu sekitar 2 hari lah sebelum bisa ditempatin. Sedikit gambaran, kamar kosan tersebut, kamarnya tuh kecil, belum dipasang AC dan agak pengap. Ibu kos sempat tanya mau dipasang AC dan fasilitas lain atau enggak nih. Tapi karena bini gue cuma nyewa 3 bulan dan bakal sering tidur rame-rame di kamar kosan temennya, jadi kamar ini fungsinya dipakai buat naruh barang-barang aja lah, kayak buku-buku, terus baju gitu. Beberapa hari setelah menempatin kamar itu, banyak penghuni kos yang sering ngeliatin tatapan aneh ke bini gue setiap dia ke kamarnya. Karena banyak yang gak kenal,
bini gue cuma senyum-senyum aja dan gak nanya kenapa mereka kelihatan seperti mau nyampein sesuatu. Di salah satu kamar lantai 2 ada teman sekelasnya bini gue yang tinggal di sana juga. Namanya Deta. Suatu hari Deta nanya, "Tan, lo ngekos di kamar itu?" Bini gue jawab, "Iya." Dan mulai merasa janggal karena ekspresi Deta yang ikutan heran kayak penghuni kosan lain. Pada suatu hari bini gue ketiduran di kamarnya ini nih pas jam maghrib. Biasanya dia udah gak ada di kamarnya tuh kalau udah di atas jam 5 sore. Tapi karena hari itu dia capek kuliah, ketiduranlah dia di kamarnya. Sedikit informasi, bini gue ini memang agak sensitif untuk perkara hal gaib. Tapi dulu dia termasuk orang yang sering skeptis dengan keberadaan makhluk gaib. Petang itu dia tidur nyenyak banget. Sampai akhirnya kebangun karena ada suara azan maghrib. Pas pelan-pelan dia buka mata, dia lihat ada sesosok seperti orang yang berdiri persis di depan tempat tidur di antara kasur dan lemari. Saat itu dia sempat mikir kalau ini kayaknya mimpi deh. Terus dia coba negasin lagi kesadaran dan pandangannya ke arah sosok yang berdiri tepat di depannya itu. Posturnya tinggi banget, hampir lebih tinggi dari lemari pakaian yang tingginya 2 meteran. Bentuknya persis kuntilanak yang sering digambarin di film-film horor. Rambutnya panjang hitam menjuntai, matanya hitam pekat dan melotot ngeliatin bini gua. Yakin kalau ini bukan mimpi, bini gua nyoba melototin mata nih biar makin melek dan nyoba bangun dari posisi tidur. Sosok itu masih berdiri dan melotot ke arah dia. Saat itu perasaan dia udah gak tahu nih mesti gimana. Yang pasti takut banget, deg-degan, dan badannya kaku. Berusaha istighfar tapi susah banget diucap. Karena takut banget, Intan menundukkan pandangan karena gak sanggup melihat sosok gaib di depannya. Dari luar kamar, samar kedengaran suara temannya si Deta ini lagi bersenandung. Saat suara Deta lagi nyanyi itu kedengaran, bini gue langsung berusaha teriak sekencang mungkin manggil, "Deta, tolong Det." Beruntung Deta langsung buka pintu kamar dan masuk ke dalam. Saat itu juga bini gue bangun, kabur narik Deta jauh dari kamarnya. Mukanya pucat banget dan langsung lari ke lantai bawah menuju kamar temannya yang biasa jadi tempat ngumpul. Sampai di kamar bawah, Intan berkumpul sama 4 temannya dan mereka seakan paham dengan kepanikan bini gua. Mereka minta dia tenang dan ada yang ngambilin minum. Sampai dia mulai tenang, akhirnya bini gua pun cerita ke mereka tentang apa yang barusan dia lihat. Dia cerita sambil gemeteran. Sontak ekspresi mereka mendadak iba dengar ceritanya. Sampai ada yang berusaha menahan supaya gak nangis. Akhirnya salah satu temennya nih bilang, "Tan, maafin gua ya. Sebenarnya kita dari awal mau bilang ke lo, tapi kita gak enak sama ibu kos yang baik banget sama kita. Dan karena kita juga gak mau seakan percaya gitu aja sama rumor tentang kamar itu." Temennya lanjutin ceritanya nih. Jadi sebenarnya penghuni kos di atas tuh sering dengar suara perempuan nangis berasal dari kamar kosong yang sekarang ditempatin bini gua itu. Pernah ada gosip di kawasan jalan tempat kosan ini, katanya dulu ada mahasiswi di kampus kita nih yang bunuh diri. Setelah kejadian itu, akhirnya bini gua memutuskan untuk ngekos selama 2 bulan aja. Sisa hari-hari berikutnya dia gak pernah lagi tidur siang atau lama-lama di kamarnya. Kata bini gua, energi di kamar itu rasanya emang gak enak banget. Mungkin karena si Mbak Kunti itu beneran terganggu dengan kehadiran bini gua setelah kamar itu kosong lama. Sekian cerita kali ini. Sebenarnya masih ada cerita seram lain yang bisa gua dapat dari sekitar. Dan waktu akan gua coba kirim lagi. Terima kasih Mas Bimo dan Mas Danu. Sukses selalu. Podcast.
podcast Malam Kliwon. Alright. Daerah mana tadi, Le? Nggak Nggak disebutin ya? Nggak disebutin. Berarti banyak ya satu area gitu, atau kamar atau balkon atau apapun gitu yang jadi safe spotnya mereka ya. Ya. Tapi aduh, sering kejadian ya kos-kosan tuh begini tuh. Gue langsung ngebayangin ini sih, Le. Kampus UI kan udah kosong lama tuh. Ya bener Pak, apalagi asrama. Bener lagi. Itu Iya lagi. gue langsung anjing, iya juga ya, dari Februari udah nggak ada aktivitas di UI loh. Sekian banyak gedung, sekian banyak lantai, dan sebegitu luas hutannya. Jadi apa itu ya? Jadi Udah berapa bulan? 7 bulan berarti kan? wah bener juga ya. Iya. Gue kepikiran ke situ tuh. Benar. Begitu-gitu tuh udah nyaman banget pasti. Iya. Ntar pas mulai kuliah normal Baru udah tuh ya. kesurupan semua. Ya ini sebenarnya udah nyaman sih. Iya kan? Heeh. Karena nggak biasa ada orang lain gitu. Lalu tempat gua ngapain? Orang lu? judul ceritanya aja tadi harusnya kamar itu kosong. Oh, judul ceritanya itu. Iya. Kayak di kampus gua deh. 3 bulan liburan. Di bulan pertama masuk Agustus atau September gitu, latihan PK, latihan teater segala macem, pasti ada yang kesurupan. Tiap semester, tiap tahun ajaran baru. Karena itu udah terlanjur nyaman, nggak ada manusia 3 bulan. Pas ada mahasiswa banyak, ya kan, maba masuk baru ribuan, Oh. ngerasa aduh tempat gua diacak-acak lagi nih, Yoi. gitu, ngamuk. Kenapa nggak terlanjur Iran? Maksudnya gimana? Harus nyaman. Tanjur Iran. Kan ada nyaman, ada Iran, ada Yaman. Oh. Yaman tuh anak reggae. Iya kan? No. Kalau kaget gue bangsat. Lah keren gitu. Iya. Apain sih? Mangap. Muncul. One love, one heart, one destiny. Wah. Yoi. Bob, Papa T-Bob udah gak ada loh. lo semuanya disebut. Ih, Bob Marley maksudnya. masih bernyanyi itu. Dan worry. Uye. Tanya Tony Ki. Jangan Tony Blank. Dah. Dah. Bye.